perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Diawali dengan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan terbuka terhadap Jepang pertama kali terjadi di Cetpling Bayu, Aceh pada 10 November 1942. Di sana, rakyat melawan tentara Jepang. Perlawanan dipimpin oleh seorang ulama muda dan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil. Berikut adalah ilustrasi perlawanan Aceh terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan Aceh akhirnya dapat ditumpas oleh tentara Jepang dan Abdul Jalil mati ditembak. Perlawanan muncul kembali pada November 1944 yang dilakukan oleh prajurit Gyugun di bawah pimpinan Teuku Hamid. Teuku Hamid dan satu peleton anak buahnya melarikan diri ke hutan kemudian melakukan perlawanan. Jepang melakukan siasat licik untuk menumpas perlawanan Teuku Hamid dengan cara menyandera seluruh anggota keluarganya. Dengan cara tersebut, akhirnya Teuku Hamid menyerah dan seluruh pasukannya bubar. Berikutnya, perlawanan rakyat Singaparna. Tepatnya pada 20 Februari 1944, para santri di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan kepada militer Jepang yang saat itu menduduki wilayah Indonesia. Pertempuran tersebut dikenal dengan Pertempuran Singaparna. Perlawanan Singaparna dilatar belakangi dengan Kiai Haji Zainal Mustafa yang tidak tahan melihat kehidupan rakyat yang semakin marat dan menderita akibat beban bermacam-macam setoran dan kerja paksa. Beliau juga menolak melakukan seikere yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Berikutnya adalah perlawanan rakyat Indramayu. Sikap Jepang yang semena-mena terhadap petani dan rakyat Indramayu membuat rakyat melakukan perlawanan. Jepang meminta mereka menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Selain itu, rakyat juga diminta untuk promosa. Perlawanan Indramayu terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada April 1944. Kemudian, pada bulan Juli, muncul kembali perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Terjadinya perlawanan lanjutan karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik padi mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima kebijakan tersebut. Hal ini mengakibatkan rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Maka terjadilah perlawanan. Namun kekuatan Jepang tidak mampu dilawan karena Jepang memiliki senjata dan tentara yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela tanah airnya. Berikutnya adalah perlawanan rakyat Kalimantan.
Perlawanan dipimpin oleh seorang pimpinan suku Dayak bernama Pangsuma. Pangsuma memiliki pengaruh di kalangan suku-suku dari daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik gerilya. Namun, akhirnya perlawanan mengalami kegagalan. Selanjutnya, perlawanan rakyat Irian yang dikenal dengan perlawanan Biak. Dikenal dengan gerakan Koreri dan dipimpin oleh El Rum Korem, berpusat di Biak. Perlawanan meluas dari Biak ke Yape Selatan. Perlawanan di Yape Selatan dipimpin oleh Silas Papare. Perlawanan di Yape Selatan mendapat dukungan dari pihak sekutu berupa bantuan senjata. Bantuan senjata ini membantu rakyat Yape Selatan untuk mengalahkan Jepang. Dan yang terakhir adalah tentara Peta di Blitar angkat senjata. Sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan sebuah batalion Peta membela tanah air di Blitar, Jawa Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soedanko Supriyadi terhadap pasukan Jepang. Perlawanan dilatar belakangi penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan bagaikan budak oleh tentara Jepang. Maka pada tanggal 29 Februari 1945 pada dini hari, tentara Peta mulai bergerak melawan pemerintah Jepang. Namun akhirnya perlawanan Peta di Blitar juga dapat dikalahkan tentara Jepang.